kewayenamu. Gak usah kulit perkara. Perempuan yang kalian lepaskan itu sangat berbahaya. Saiki wektune kowe sing mati. Assalamualaikum Sobat Movel, gimana kabar kalian? Lagi berantem sama pacar? Banyakin sabarnya aja ya. Pokoknya buat yang udah pada subscribe, aku doakan buat yang lagi pada berantem, lagi salah paham, atau lagi ada konflik apapun, semoga lekas berbaikan ya, amin. Sorry banget ya, review ini mungkin datang terlambat, tapi katanya lebih baik terlambat ketimbang enggak datang sama sekali. Siapa tahu masih ada yang lagi nyari referensi ulasan filmnya, jadi mohon dimaklumi ya. Aku masih ngerjain sendiri dan juga punya kesibukan lainnya. Pemukiman Setan merupakan film horor Indonesia keluaran Magma Entertainment dan Rapi Films yang disutradarai oleh Charles Ghazali. Film ini menampilkan pemeran-pemeran yang keren ya. Di antaranya ada Maudy Efrosina, Adinda Thomas, Bisma Mulia, Dava Wardana, Asyira Zamita, dan lainnya pokoknya ya. Sebelumnya ya, Desember lalu film Pemukiman Setan udah tayang perdana di JAV Festival. Dan filmnya masih tayang di bioskop ya sekarang sejak 25 Januari 2024 kemarin loh. Film Pemukiman Setan dimulai dengan Alin yang terjebak dalam tekanan ekonomi dan suatu ketika meminta Gani untuk bergabung dalam perampokan bersama Fitrah dan Zia. Mereka milih rumah antik sebagai target yang katanya menyimpan harta berharga. Rencana mereka berubah drastis saat menemukan perempuan dipasung di dalam rumah itu yang namanya Sukma. Mereka pun melepaskan pasungan Sukma, tapi keputusan itu membawa teror konstan pada Alin, Gani, Fitrah, dan Zia. Kenapa ya? Dan di bawah pimpinan Urip, seorang paranormal yang rupanya juga terjebak di rumah itu, mengungkap bahwa Sukma kerasukan arwah dari leluhurnya, yaitu Mbah Sarap. Siapa Mbah Sarap? Akankah Urip berhasil membantu mereka yang terjebak? Dan seiring waktu bergulir, kisah tentang pusaka menarik perhatian mereka untuk ditemukan sebagai senjata melawan sosok jahat. Aku nontonnya udah beberapa hari yang lalu sih, cuman emang ini baru bikin reviewnya. Pemukiman Setan menjadi sebuah terobosan dalam sinema horor Indonesia, dan Charles Ghazali telah sukses menciptakan sebuah karya yang meraih apresiasi tinggi dari penonton ya. Kebanyakan penonton suka sama film ini, tapi aku punya standar sendiri. Dan dengan keberanian dan keahliannya, Ghazali menghadirkan kegilaan dalam film ini. Ya emang film ini lumayan gila dan mempersembahkan intensitas horor yang memukau sekaligus mengukir namanya sebagai sineas berbakat dalam industri film tanah air. Kita tahu ya kalau Charles itu pernah bikin Kodrat dan itu berhasil banget. Aku ngiranya sih Kodrat sama film ini kayak semacam ada konektivitas, semacam satu universe gitu, tapi ya kalian bisa tonton sendiri. Penokohan karakter dalam Pemukiman Setan bukanlah sekadar pengisi ruang, melainkan fondasi kuat dalam membangun dinamika cerita. Setiap karakter utama memberikan kontribusi uniknya, juga menciptakan kompleksitas yang menarik bagiku, ya. Dan keberagaman karakter nggak hanya sekedar pemanis, tetapi juga menghadirkan warna tersendiri dalam plotnya. Dalam film ini, Ghazali nggak hanya menyajikan kengerian, tetapi juga menggambarkan kehidupan karakter dengan lebih dalam. Sutradara Charles Ghazali ya juga berhasil menggabungkan elemen horor dan aksi yang mantap, dengan sesekali menurutku ada sedikit sentuhan humornya ya. Sedikit loh ya. Selain itu, penampakan hantu yang terukur dan penceritaannya mengalir mulus membuat filmnya terasa seperti bercerita dengan cukup baik. Sinematografi yang luar biasa memperkuat atmosfer horornya sehingga menciptakan pengalaman nonton horor yang seru dan keren. Meskipun film ini hampir tanpa celah, catatan mungkin terletak pada kelengkapan pemaparan cerita. Meskipun menciptakan ketegangan yang kuat,
Ghazali memilih untuk nggak sepenuhnya membongkar inti cerita secara tuntas. Mungkin ya ini untuk menjaga kejutan sequelnya kalau emang ada. Bagi penonton yang nggak suka dengan hal-hal yang menggantung ini mungkin menjadi poin yang kurang memuaskan dibandingkan dengan film karya Charles Ghazali sebelumnya ya, kayak Kodrat. Ini Pemukiman Setan mungkin berada di bawahnya, tetapi hal ini enggak mengurangi kesan mengesankan dari filmnya, jadi skor dariku 8,5 dari 10. Intinya, film Pemukiman Setan berhasil membuktikan bahwa sinema horor Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing secara global, dan Ghazali menjadi arsitek di balik kesuksesan ini. Semoga kedepannya film-film berkualitas terus mengalir dari industri film Indonesia ya. Dan segitu aja dah, makasih yang udah pada subscribe, makasih banyak udah dukung channel Movel. Yang mau nontonnya buruan nonton aja ya. Dan sampai jumpa lagi di review berikutnya. Wassalamualaikum, bye bye.